JIS adalah legacy yang udah kelihatan dan itu berbahaya karena akan diingat orang terus. Sementara IKN adalah legacy yang sedang tenggelam, kan itu soalnya. Jadi ini semacam duel antara kesebelasan IKN dan kesebelasan JIS gitu. Itu di secara ekologis metanya juga mesti diganti tuh dinding-dindingnya. Kalau konstruksinya mulai melemah itu berarti fondasinya juga mesti dibongkar kan. Jadi ini satu pikiran yang hancur sebetulnya tuh. Jadi semuanya mau diganti. Nah kalau begitu lebih baik ganti presiden aja kan, lebih gampang sebetulnya dari pikir. Seandainya Anies nggak dicalonkan jadi presiden, nggak ada tuh soal JIS itu, soal kita lihat ini digoreng terus sama seperti Alsa itu digoreng terus. Ini dua hal yang digoreng terus sambil menutupi BTS. Kalau nggak ada nama Anies Baswedan tuh nggak ada yang pusing-pusing di situ. Sebetulnya makna dari pertengkaran di JIS itu maknanya bukan soal FIFA, ini soal pencalonan Anies Baswedan. Menurut saya menjadi sensitif. Apa itu? Kalimat sederhana tidak sesuai standar FIFA. Itulah yang kemudian berhadapan dengan logika banyak orang terkait spesifikasi stadion. Dan kalau kita bicara formalnya, ya kita tunggu FIFA, biarlah FIFA nanti yang memverifikasi. Tetapi dari sisi sepak bola, seperti itulah apa yang bisa saya sampaikan, saya share malam ini dengan bapak-bapak sekalian yang terhormat. Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan lah gitu tentang sepak bola. Terima kasih. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bung Toel atas sejarah dan filosofi sepak bola yang luar biasa, dan ini umpan lambung langsung bagi guru filosofi kita di Indonesia, Bung Rocky Gerung. Selamat malam, Assalamualaikum Rocky. Oke, malam. Lanjut, bagaimana komentar Bung Rocky terkait isu JIS ini, terutama setelah mendengar penjelasan mendalam dari Bung Toel dan juga fakta-fakta dari Angga tadi? Iya, ada hal yang keliru pada Bung Toel itu, bahwa ada standar FIFA yang baru, yaitu seseorang yang menginisiasi lapangan standar FIFA itu, dia tidak boleh punya paspor untuk jadi presiden. Itu masalahnya tuh. Jadi di situ dimulai sebetulnya problemnya itu. Kan tiba-tiba semua soal ini jadi hiruk pikuk justru di tahun pemilu itu. Dan sangat mungkin kita mencoba membandingkan apa sebetulnya kontroversi bedanya antara JIS dengan IKN. Kan itu intinya kan. JIS adalah legacy yang udah kelihatan dan itu berbahaya karena akan diingat orang terus. Sementara IKN adalah legacy yang sedang tenggelam, kan itu soalnya. Jadi ini semacam duel antara kesebelasan IKN dan kesebelasan JIS gitu. Itu problemnya ada di situ, teman-teman. Nah ini kemudian yang dilupakan orang, atau memang orang udah tahu tapi udahlah ikut aja dalam porak-porandakan isu ini. Sebetulnya kalau kita misalnya bayangkan bahwa apa sebetulnya intinya untuk menggantikan di rumput di JIS itu kan rumputnya kan itu satu ekosistem dengan bangunannya, dengan struktur konstruksinya tuh, dengan atapnya, dengan jumlah lumen cahayanya kan itu diukurkan di situ kan. Jadi ini ada satu kesatuan ekologis gitu. Bandingkan misalnya kalau kita bayangkan, oke, rumputnya diganti itu pakai rumput natural, itu artinya penguapannya lebih banyak itu. Penguapan lebih banyak artinya jumlah karbon dioksida yang keluar dari situ bisa jadi racun itu, tertampung. Kalau dia tertutup itu bisa bikin pingsan penonton. Kalau dia oksinasinya berlebih, juga oksigen akan mengkorosi metal-metal di sekitar konstruksi itu. Berarti kalau rumput diganti secara ekologis, metanya juga mesti diganti tuh dinding-dindingnya. Kalau konstruksinya mulai melemah itu berarti fondasinya juga mesti dibongkar kan. Jadi ini satu pikiran yang hancur sebetulnya tuh. Jadi semuanya mau diganti. Nah kalau begitu lebih baik ganti presiden aja kan, lebih gampang sebetulnya dari pikir. Kita melihat tadi itu seluruh keterangan dari teman-teman tadi itu, Bung Toel, terus Angga itu upaya untuk mengargumenkan bahwa ini udah selesai, udah sempurna. Tapi semua argumen itu akan dibatalkan oleh satu fakta bahwa Anies masih pegang paspor, yaitu paspor jadi presiden. Itu soalnya cuma ada di situ.
kita bolak-balik isu ini, digoreng di mana-mana, tetap itu intinya. Seandainya Anies nggak dicalonkan jadi presiden, nggak ada tuh soal JIS itu, soal macam-macam ukuran yang dipersoalkan dari segi keahlian teknis yang sebetulnya komentatornya juga tidak punya kemampuan teknis di mana-mana, kan itu intinya kan. Jadi ini malam yang enak diterangkan dengan bagus oleh pemilik dari JIS itu sebagai penanggung jawab dari konstruksinya itu. Dari awal desain arsitekturnya sangat berguna untuk mengingatkan bahwa Jakarta itu berupaya untuk menurunkan emisi itu. Nah, kalau diparkir di situ nanti orang bertanya, kenapa cuma bis yang boleh parkir dan cuma VIP yang boleh parkir. Dan ternyata FIFA juga menemukan bahwa itu nggak layak tuh, karena nggak ada tempat parkir private jet. Itu masalahnya gitu kan. Lain dengan IKN disiapkan private jet diparkir di situ untuk para oligarki itu main proyek di ibu kota baru kan. Jadi kita lihat banyak aspek yang sebetulnya ecek-ecek sebetulnya, tapi mesti diucapkan itu dalam rangka mengganggu perpolitikan nasional. Kita lihat ini digoreng terus, sama seperti Alsa itu digoreng terus. Ini dua hal yang digoreng terus sambil menutupi BTS. Kayak itu. So, jadi kita melihat ini permainan isu. Saya mau lihat dari aspek itu, aspek teknis dan aspek historis tadi diterangkan dengan bagus oleh Bung Toel, dan aspek kelayakan diterangkan oleh mereka yang dari awal mengikuti proses ini kan. Karena ini tahapan yang sampai diukur tuh potensial metal fatigue di kepanasan berapa itu, bahwa akan ada lengkungan baja itu disebabkan oleh apa? Karena matahari membiaskan cahayanya berlebihan, lalu diserap oleh rumput, dan rumput itu memantulkan kembali, lalu timbul oksidasi itu kan. Itu semua dihitung tuh. Jadi kelihatannya ini orang-orang yang berupaya untuk menggoreng isu ini hanya dimaksudkan untuk mencegah seseorang masuk lagi dalam ingatan publik, yaitu Anies Baswedan. Jadi intinya di situ tuh. Kalau nggak ada nama Anies Baswedan tuh nggak ada yang pusing-pusing di situ mau masuk pakai naik sepeda segala macam. Tapi satu hal yang paling penting adalah desain modern itu harus comply dengan environmental ethics. Jadi itu, dan environmental ethics itu yang justru kita pertengkarkan hari-hari ini itu. Dan jumlah oksigen per kepala yang disedot di situ begitu masuk tempat parkir itu udah pasti mungkin belum masuk di dalam kategori FIFA untuk mengatur itu, tapi dia udah masuk dalam kategori dimensi baru dunia, yaitu kita ingin ada kekerapan antara manusia dan makhluk. Karena itu jangan bawa asap di situ tuh kan masuk akal begitu kan. Kalau kita menjadikan ibu kota negara itu hijau di Kalimantan, itu juga dengan menebang sumber kehijauan, yaitu pohon-pohon. Nah, pada hal yang sama, kita menjadikan di Jakarta itu kota bisnis yang akan babak belur secara ekologis kan. Jadi bagian-bagian ini mesti diusut secara hermeneutik. Apa sebetulnya makna dari pertengkaran di JIS itu? Maknanya bukan soal FIFA, ini soal pencalonan Anies Baswedan. Keren, terima kasih Pak Rocky. Ini ada pertanyaan, ingin minta pendapatnya. Ada yang bilang nanti setelah jalur renovasi JIS-nya diresmikan ulang oleh Presiden Jokowi. Dan juga ada yang mengusulkan nantinya nama JIS diganti gitu. Jangan di Jakarta International Stadium, mungkin dengan nama lain lah. Bagaimana Bung Rocky menilai ini? Ya bisa aja diganti dengan JIS juga, nggak apa JIS. JIS artinya Jokowi ingin selamat gitu. Akhirnya jadi absurd juga tuh. Ya nggak ada soal itu kan mau diganti apapun namanya itu tetap orang ingat itu adalah karya dari Anies Baswedan. Justru nanti Pak Jokowi nanti yang akan gugup dia setiap kali dia lewat di situ lihat Jokowi, dia kali sedih kok dia ada di situ kan. Itu kan juga menimbulkan delirium, sakit jiwa itu kan. Dia melihat sesuatu yang bukan punya dia itu kan. Itu juga udah koruptif dari awal itu mainnya koruptif. Jadi tidak ada sportivitas di situ. Kok aja itu punya Anies yang idenya dari situ kan. Di situ baru berlaku prinsip mens sana in corpore sano, yaitu di sana ada, di sini nggak ada.